Ya. Oke, apa itu? Itu ya usepan teh tak? Itu naon? Cacing. Cacing itu. Coba lihat, dapat nggak dia? Kerengurek cina cek cek kurang Bandung mah kerengurek. Lagi opek-opek. Lu tahu apa din itu? Ngurek apa? Namanya? Kayak tanah itu masih. Itu lagi apa? Iya ya usep. Ada cacingnya. Habis. Bisa diliatin nggak kak itu? Bos, itunya bisa diliatin ke kamera nggak? Usepna. Ayo tuh, usepna mana? Resepnya Mana? Usepna ya. Mana ya? cacing. Coba tangan lu mana din? Dia gitu. Enggak, dibuka aja tangan lu. Nih, usepnya kayak gini nih. Cacing. Itunya umpannya cacing ya? Udah dapat belum? Itu dan Kayaknya umpannya pakai itu juga bagus. Pakai keong. Ya. Keong di pesek, dibuka. Ini nih Kang, ininya nih. lagi nyari cacing ya. Udah. Nah ini keong di tempat yang ini ya apa sawah yang masih terbuka nih kayak gini nih. Jadi dia cenderung ngumpul-ngumpul aja kayak gini nih. Sebenarnya dia pada bergerak kan tuh kalau kita lihat. Tuh kan pada bergerak. Sebenarnya sih menarik sih kalau dilihat-liatin gitu. Menarik gak Din menurut lo? Itu kayaknya itu pecah ya tadi. Hah? Kayak ini. Kayaknya Pecah? kayak pecah gitu. Sebenarnya banyak ini satwa-satwa di sawah ini. Ada keong, ada apa lagi itu? Anaknya katak itu apa sih namanya? Berudu apa? Duduk. Apa sih Din anaknya katak tuh Din tuh pada bergerak. Nih, pada gerak keong ini. Nah, kalau ini lubang-lubang ini nih. Macam banyak lubang kayak gini loh. Lubang belut itu ya. Belut tuh apaan sih? Belut itu ya sejenis ikan juga, Cong. Enak kalau dipepes. Nah, ini ya kondisi sawahnya terbuka ini. Jadi bisa melihat keong-keong yang lagi jalan di atas tanah ini. Mana ini tadi? Oh, itu dia. Oh. Iya, jalan terus gitu ya. Nah, ini anak-anaknya yang kecil-kecil ini. Nah, ini. Jadi sawahnya itu kecil-kecil depan rumah-rumah gitu. Rumah, sawah gitu ya. Malum kondisinya sawahnya sudah habis sama perumahan gitu ya. Dan Pak. Mangga, Pak. Ini kan sawah-sawah gitu ya. Awas nyebrang-nyebrang ada motor. Ini kan ini juga sawah lagi nih. Nah, ini sawah lagi masih sama gitu ya. Sawah himpit perumahan gitu ya. Kalau dulu katanya ini sawah semua ini. Sawah sama tambang pasir lah. Sekarang banyaknya perumahan ini. Nah ini kondisi sawah yang berseberang, yang dekatan dengan rumah. Tapi kadang sawah ini ya ditanami buat talas atau buat sayur-sayur lain. Nah ini karena Bogor terkenal talasnya, itu banyak juga yang nanam talas lah di sini. Nah, ini kadang nanam timun, nanam cabe, terong, cabe, apalagi ya, terong, timun gitulah. Nah ini
lagi dibikin sawah. Kalau sawah gini berarti nggak ada keong airnya nih, adanya keong darat. Sini dulu lagi, sini lagi. Cong, mana Cong? Kok nggak kelihatan muka lu? Nah, ini kita masih jalan-jalan ini, belum selesai. Masih cari-cari, ya cari keringat lah sambil cari keong. Nah, sebenarnya ini kondisi sawah yang berhimpitan dengan perumahan warga gitu kan. Nah, ini dengan saluran air. Nah, suka banyak sekali nih sampah-sampah dari saluran air ini yang terbuang ke sawah gitu ya. Nah, ini akibat dari ya pengolahan sampah yang belum baik gitu ya. Nah, sebenarnya keong termasuk jenis yang tahan terhadap polusi gitu ya, atau kotoran-kotoran atau sampah-sampah gitu ya. Pernah di akuarium saya itu ada keongnya gitu kan, kemudian saya ganti airnya, itu embernya itu ada bekas-bekas oli gitu kan di ember itu. Ya sudahlah, karena nggak sempat bersihin ember, sudah taruh aja itu ember di bawah keran, penuhin airnya dimasukin akuarium untuk ganti air keong. Keongnya hidup-hidup saja gitu ya. Jadi dari itu gambaran bahwa lokasi ada sampah, keong masih hidup. Akuarium saya yang airnya ada oli-oli juga dia masih hidup. Jadi sebenarnya keong ini bisa dikonsumsi, tapi kita harus hati-hati karena keong ini di tempat ada polusi pun dia masih bertahan hidup. Kalau demikian maka kalau kita konsumsi misalnya kan, kalau saya sih riskan mengkonsumsi itu karena dia mengandung banyak residu atau sisa racun gitu ya, sisa limbah di daging yang kita makan. Itu kalau keong, kalau kita tidak hati-hati atau selektif makan daging keong. Saya juga sebenarnya kalau keongnya diambil dari sungai bersih, airnya berani makan. Tapi kalau dari lokasi kayak gini, misalnya beli keong di tengah kota Bogor misalnya, saya nggak berani karena tahu gitu ya kondisinya. Ya seperti ini nih habitat keongnya gitu kan, belum dari pupuk kimia yang dipakai di sawah, belum dari limbah-limbah dari rumah tangga gitu ya. Nah, ini masih ada keongnya, bisa kita lihat ini keongnya masih ada ya. Nih dari situ ya, keongnya masih ada nih tempat bersampah gini, sini. Nah itu ya, keongnya masih ada. Ini kan. Nah, padi-padinya saya lihat putus-putus di atasnya tuh. Ya mungkin kalau putus di atas sebenarnya oleh petani, tapi keong juga berpengaruh lah pada putusnya daun padi ini. Nah ini telur keong ini di sini nih ada nih. Nah, bertelur ya dia di ini. Nah ini juga. Nah ini telur keong juga gitu ya. Hei Cong, Din, nanti dulu. Nah masih kuat nggak? Masih kuat jalan dia. Meskipun sandalnya pinjem, sepatunya dia lepas. Nah ini keong sudah mati ini, ukurannya gede banget ini. Masih hidup kayaknya. Masih hidup nih. Nah ini mati di tumpukan sampah ini. Mati apa hidup ini? Ditiup jadi Gede ya itu. Nah ini kondisi habitat keong yang polusinya banyak banget gitu ya, tapi dia masih eksis lah, masih bisa hidup di tempat seperti ini. Kenapa Cong? Itu mati atau hidup? Kayaknya mati tuh, gak gerak-gerak lagi dia. Coba tanya, saya jawab ke dia. Tanya Cong, hidup apa mati gitu. Nih nemu nih, gede banget Cong. Berani ngambilnya nggak lu? Enggak. Tuh Cong, gede banget Cong. Tunjukin dong, Cong, mana? itu gede. Gede banget. Suruh diambil. Gede banget, bagus sih. Dia gerak-gerak nih. Wah, kita kalau nemu yang gede mau dibawa. Nih lihat nih. Gede banget, bagus lagi. Ini kondisinya di ya tempat berpolusi juga sebenarnya, di aliran air yang banyak sampah gitu ya, dan saya yakin ini banyak limbah dari rumah tangga gitu ya. Dia masih
eksis jalan itu kan serem. Lihat nih. Ambil lah tuh. Gerak-gerak terus bergerak. Ada istilah jalannya kayak keong gitu ya. Emang keong. Emang keong dia. Ambil lah tuh.